dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan SAB Johor Bahru. Dimanapun kita berada pada pagi ini, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kita sepanjang minggu yang lepas dan memungkinkan kita bersama-sama sekali lagi di dalam ibadah online pada pagi ini. Mari kita persiapkan hati kita dan mari kita mulakan ibadah kita di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami atas kasih dan kebaikan Tuhan yang kami sudah rasakan, yang kami sudah nikmati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dimanapun jemaat-Mu pada pagi ini, baik yang di Singapura atau di Johor, di Sabah atau di Sarawak, dimanapun kami berada, kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk memuji, memuliakan Engkau, bahkan untuk belajar akan firman-Mu pada pagi ini. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Kami percaya Engkau sudah mencurahkan urapan khusus untuk setiap kami. Apapun situasi kami pada pagi ini Tuhan, baik yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, Engkau memberikan kekuatan, yang sedang sakit Engkau memberikan kesembuhan, bahkan yang sedang mencari jawaban Engkau memberikan jawaban di dalam segala persoalan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami mau memuji Engkau, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Rasakan dan nikmati
Salam, salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah kita karena sentiasa baik, memimpin, menuntun, dan memelihara hidup kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Pagi ini kita belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tunduk dan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin, memelihara kami dalam hidup kami ini. Selama 7 hari ini kami melalui dengan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Kami tahu bahwa itu semua karena anugerah-Mu. Kami tahu itu semua karena belas kasihan-Mu yang senantiasa mengikuti dan menyertai kehidupan kami sebagai anak-anak yang kekasih. Pagi ini Bapa, kami bersyukur. Kami punya kesempatan bersama-sama memuji, menyembah-Mu, dan terlebih pagi ini mendengar dari sabda firman Tuhan. Sebelum kami belajar dari firman-Mu pada pagi hari ini, buka hati dan pikiran kami, dan khususnya pendengaran kami, supaya dikala kami mendengar firman-Mu pagi hari ini, dan firman-Mu mendapat tempat dalam hati, dalam hidup kami, dan kami dapat bertumbuh dalam pengenalan Engkau. Dan biarlah saat kami belajar dari firman-Mu, Roh Kudus menolong kami pagi hari ini mengerti, memahami apa yang disampaikan, sehingga kami memperoleh berbanyak-banyak dari firman Allah yang kami akan pelajari pada pagi hari ini. Dimanapun seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini, kami percaya bahwa Engkau mampu dan sanggup untuk menolong kami mendapatkan firman Tuhan, sehingga bertumbuh dan mendapatkan dalam setiap hati kami secara khusus. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami siap belajar firman-Mu. Di dalam dan di atas nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23 sahaja. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23 sahaja. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita tentang surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose, dan merupakan nasihat Paulus kepada mereka, jemaat-jemaat Kolose, di mana nasihat Paulus ini berupa dorongan agar jemaat Kolose tidak diombang-ambingkan oleh praktik keagamaan yang salah di Asia Kecil pada masa itu, dan supaya jemaat-jemaat di Kolose tetap terus hidup layak dan penuh pengharapan kepada Kristus. Ada 3 perkara yang merupakan nasihat Paulus kepada mereka di dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, jemaat-jemaat di Kolose harus bertekun di dalam iman. Apapun tantangan, apapun cabaran iman yang mereka alami pada waktu itu. Dan yang kedua, jemaat Kolose harus tetap teguh dan tidak bergoncang saat tantangan datang dalam kehidupan mereka di waktu itu. Dan yang ketiga, jemaat Kolose jangan sampai mau digeser dari pengharapan Injil yang mereka sudah terima lewat pemberitaan Paulus pada waktu itu. Nah, melalui teks ini saudara menjelaskan kepada kita bahwa Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose dan untuk kita pada pagi hari ini agar tidak dipesongkan oleh praktik hidup duniawi yang bertentangan dengan iman dalam Kristus Tuhan. Hidup kita harus seluruhnya berpaksikan pengharapan yang benar atau pengharapan yang sejati di dalam Kristus Tuhan saat kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia, hari ini, hari esok, dan sampai Yesus kembali ke dalam dunia ini untuk mengangkat kita ke dalam kemuliaannya. Tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu hidup di dalam pengharapan yang sejati. Apa yang menjadi pengharapan kita pada hari-hari ini saudara? Dan kepada siapa kita menaruh pengharapan hidup ini secara seluruhnya? Ingat saudara, pengharapan itu sangat penting. Tanpa pengharapan yang sejati atau tanpa pengharapan yang benar, seseorang dapat menjalani hidup dengan kecewa dan putus asa, karena tidak ada tempat untuk bersandar dan berharap di dalam kehidupannya saat mengalami tantangan dan kesulitan
dalam kehidupannya. Mengapa pengharapan yang sejati itu penting bagi hidup kita sebagai orang percaya? Ada dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Itu yang pertama, pengharapan sejati adalah daya dorong seseorang untuk melangkah menjalani kehidupannya. Saya ulang sekali lagi, pengharapan sejati adalah daya dorong seseorang untuk melangkah menjalani kehidupannya. Kita memerlukan dukungan dan kekuatan serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Jangan sampai kita memiliki pengharapan yang salah. Jangan sampai kita memiliki pengharapan yang salah saat kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena pengharapan yang salah mengakibatkan kita salah untuk melangkah dan membawa hidup ini kemana arahnya. Salah langkah akibatnya binasa. Salah langkah akibatnya kita menjalani hidup di luar jalur kehidupan yang ditetapkan ataupun perintah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Ketika pengharapan yang sejati dalam Kristus menjadi daya dorong dan motivasi kita untuk menjalani hidup, maka kita akan tetap bersemangat karena semua jerih payah kita tidak sia-sia, kata firman Tuhan. Karena Kristus menerangi, Kristus memelihara, dan Kristus pasti menjaga saya dan saudara-saudara saat kita berada di jalur kehidupan yang sejati, yaitu pengharapan yang sejati di dalam Kristus Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama terus hidup di dalam pengharapan yang sejati. Karena pengharapan yang sejati merupakan daya dorong bagi kita untuk melangkah menjalani hidup ini di tengah-tengah dunia ini tanpa dikalahkan, tanpa terkalahkan oleh apapun situasi yang datang di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Bahkan kita tetap teguh berdiri sebagai anak-anak yang kekasih, sebagai pahlawan-pahlawan iman. Yang kedua yang kita akan pelajari, mengapa pengharapan yang sejati itu penting bagi kita? Karena iman akan bertambah kuat dengan adanya pengharapan yang sejati atau pengharapan yang benar. Pengharapan Injil yang kita dengar mempengaruhi seluruh kehidupan rohani kita. Di luar Kristus dan Injil tidak ada pengharapan yang sejati. Saya ulang sekali lagi. Pengharapan Injil yang kita dengar mempengaruhi seluruh kehidupan rohani kita. Karena di luar Kristus dan Injil tidak ada pengharapan yang sejati. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pengharapan yang benar atau pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Kristus Tuhan yang sanggup memberikan hikmat, kekuatan, dan solusi di dalam kehidupan kita saat kita mengalami tantangan dan cabaran iman di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Jadi, iman dapat dilihat dengan jelas lewat pengharapan sejati yang kita miliki. Pengharapan apakah yang kita miliki hari ini, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saat kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini? Karena itu sangat menentukan di dalam kehidupan kita. Kepada siapakah kita menaruh pengharapan kita? Dan pengharapan apakah yang terdapat di dalam hidup kita hari ini yang menentukan bagaimana situasi kehidupan saya dan saudara-saudara, sehingga iman kita akan mengalami dan bertambah kuat ketika kita mengalami pengharapan yang benar atau pengharapan yang sejati di dalam Kristus Tuhan. Oleh itu saudara-saudara yang kekasih, tetaplah teguh di dalam sumber pengharapan sejati kita, yakini di dalam Kristus Yesus. Jangan biarkan pengharapan sejati kita dipesongkan oleh praktik hidup duniawi. Ingat saudara, perbuatan kita setiap hari adalah cetusan dari apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Dan jika di dalam pikiran kita seluruhnya diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itu akan menghasilkan perbuatan baik dan buah-buah roh di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, sehingga kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan atas tantangan dan cabaran iman di tengah-tengah dunia ini. Hari ini, hari esok,
dan sampai Kristus datang kedua kali untuk membawa kita ke dalam kerajaan kekalnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama pagi hari ini terus mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus hidup dalam pengharapan yang sejati hari ini, hari esok, dan sampai Maranatha. Ingat saudara, pengharapan yang sejati merupakan daya dorong untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua, iman akan bertambah kuat dengan adanya pengharapan yang sejati atau pengharapan yang benar di tengah-tengah dunia ini saat kita menjalani hidup sebagai layaknya orang percaya yang sudah ditebus dengan kuasa darah Yesus. Mari kita sama-sama aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan pasti menguatkan, menyegarkan kehidupan saya dan saudara-saudara sehingga kita tetap bersemangat dimanapun kita berada, karena Tuhan baik dan sentiasa ada bagi kita sebagai sumber pengharapan yang sejati dan sumber kekuatan yang sejati dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Biarpun panah-panah berapi dari kuasa gelap, biarpun tantangan datang dari semua sisi, kesulitan datang dalam semua sudut hidup kita, tetapi kita tidak akan pernah kalah, tidak pernah dihancurkan oleh karena Kristus, sumber daya yang sejati di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Daya dorong bagi kita yang pasti untuk terus-menerus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Kristus berkata di dalam kitab Wahyu, barang siapa menang, pasti akan mengalami mahkota kekal di dalam kehidupan kita di masa akan datang. Kebenaran dari firman Tuhan ini menyegarkan, menguatkan, sehingga kita tetap bersukacita, tetap bersemangat membawa hidup ini di tengah-tengah dunia ini sebagai orang percaya. Mari kita tunduk dan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu yang menyegarkan, menguatkan kehidupan kami secara pribadi, di mana firman-Mu mendorong kami pagi hari ini supaya kami sebagai anak-anak Tuhan menjalani hidup kami di dalam pengharapan yang sejati di dalam Engkau, sehingga hidup kami sebagai orang percaya, sehingga hidup kami sebagai anak-anak yang kekasih memiliki pengharapan yang sejati, karena pengharapan yang sejati merupakan daya dorong bagi kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan untuk melangkah menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan pengharapan yang sejati membuat iman kami akan bertambah kuat, dan dengan adanya pengharapan yang benar, pengharapan yang sejati di dalam Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Semua jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami percaya firman-Mu menguatkan, menyegarkan kehidupan kami, sehingga kami tetap bersukacita, bersemangat untuk menjalani hidup kami hari ini, hari esok, dan sampai seterusnya. Yang ada di Singapura, yang ada di Sabah, Sarawak, maupun yang ada di sekitar Johor Bahru ini, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan kehidupan kami seluruhnya, sehingga kami tetap utuh, tetap teguh menjalani hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami kembalikan pengucapan syukur kami ini di dalam tangan Kristus yang menolong, yang menyegarkan, memampukan kehidupan kami sebagai orang percaya. Berkati setiap jemaat-jemaat pagi hari ini yang memberikan persembahan, yang menyerahkan persepuluhan. Diberkatilah pekerjaan usaha, ekonomi dan keuangan, dan kehidupan keluarga mereka supaya tetap harmonis sebagai orang percaya. Sehingga kehidupan keluarga, sehingga kehidupan pribadi kami seluruhnya menyenangkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oh haleluya Yesus, haleluya Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu dan kami kembalikan pengucapan syukur kami. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you.
here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you.